pahlawan yang patah hati? Adakah sosok yang lebih merefleksikan kejeniusan taktis Italia sekaligus inkonsistensi karismatiknya selain Roberto Mancini? Roberto Mancini adalah anomali di sepak bola modern. Kariernya adalah cerminan dari kecemerlangan artistik di lapangan dan ketegasan pragmatis di bangku cadangan. Sebagai pemain, ia adalah fantasista brilian bagi Sampdoria, membentuk duet legendaris dengan Gianluca Vialli. Namun, warisan abadi Mancini bukan hanya tentang gol-golnya, tetapi tentang kemampuannya mengubah klub menjadi mesin pemenang gelar dan, yang paling monumental, merevitalisasi tim nasional Italia dari abu kegagalan. Pesulap lapangan hijau dan bangku cadangan. Karier kepelatihan Mancini adalah serangkaian intervensi berani di klub-klub yang haus akan kesuksesan. 1. Inter Milan, tahun 2004 sampai tahun 2008. Ia mengakhiri paceklik gelar domestik Inter selama 16 tahun, memenangkan 3 gelar Serie A berturut-turut setelah skandal Calciopoli mendominasi lanskap Italia. 2. Manchester City, tahun 2009 sampai tahun 2013. Mungkin pencapaiannya yang paling transformatif. Mancini mengambil alih klub dengan potensi besar, tetapi tanpa tradisi menang, dan memberikan mereka gelar Liga Primer Inggris pertama dalam 44 tahun. Sebuah momen dramatis yang dikenang melalui gol Sergio Aguero di menit-menit akhir. Ia mengubah City dari tetangga berisik menjadi kekuatan Eropa. Mancini adalah seorang manajer yang menuntut dan terkadang kontroversial, dikenal karena perseteruannya dengan pemain seperti Mario Balotelli dan konflik taktis yang intens. Namun, ia selalu memberikan yang ia janjikan. Trofi. Kebangkitan Italia yang fantastis. Puncak karier Mancini datang pada tahun 2018 ketika ia mengambil alih tim nasional Italia, sebuah tim yang sedang hancur setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018, sebuah aib nasional. Di tengah pesimisme, Mancini menyuntikkan filosofi yang segar, sepak bola menyerang, berbasis penguasaan bola, dengan fokus pada talenta muda. Ia membangun kembali mentalitas tim, menghilangkan rasa takut dan menggantinya dengan keyakinan dan kebanggaan. Puncaknya adalah kemenangan emosional di Euro 2020. Italia bermain dengan kegembiraan yang lama hilang, mengalahkan lawan-lawan tangguh, dan mengklaim gelar Eropa untuk pertama kalinya sejak 1968. Kemenangan ini adalah kebangkitan spiritual bagi seluruh bangsa Italia setelah pandemi, dipimpin oleh seorang pria yang akhirnya menyatukan kecerdasan taktis dengan karisma yang menenangkan. Tragedi ganda dan pilihan kontroversial. Sayangnya, kisah Mancini juga dipenuhi dengan tragedi dan kejutan. Kegagalan Italia untuk lolos ke Piala Dunia 2022 hanya beberapa bulan setelah memenangkan Euro adalah kemunduran yang memilukan. Namun, kejutan terbesar datang pada tahun 2023 ketika Mancini secara tiba-tiba mengundurkan diri dari timnas Italia dan tak lama kemudian menerima tawaran untuk melatih Arab Saudi dengan gaji yang sangat besar. Keputusan ini memicu badai kritik di Italia, yang menuduhnya meninggalkan tugas nasional demi uang. Ia adalah pahlawan yang meninggalkan bangsa di tengah jalan. Roberto Mancini akan selalu dikenang sebagai seorang penakluk gelar yang tahu bagaimana memenangkan kompetisi besar, tetapi ia juga akan selalu menjadi subjek perdebatan. Apakah ia seorang profesional yang mencari tantangan baru, atau seorang pahlawan Italia yang tidak dapat menahan godaan kemewahan? Pada akhirnya, karisma dan kontroversi adalah dua sisi mata uang Mancini, yang membuatnya menjadi sosok abadi dalam perdebatan sepak bola. Apa pendapat Anda tentang keputusan Roberto Mancini meninggalkan timnas Italia demi Arab Saudi? Apakah itu sebuah langkah profesional yang wajar atau pengkhianatan emosional terhadap Azzurri? Berikan komentar Anda.